Shalom para saudara yang tak kasih. Harapan saya ialah Anda sekeluarga dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini, Senin 20 April 2020, Injil yang akan kita renungkan ialah Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Para saudara, saya teringat akan pelajaran yang saya ikuti pada saat saya menjalani pendidikan menjadi seorang calon imam. Pelajaran kitab suci Perjanjian Lama. Nah, dosen yang mengampu bidang studi ini adalah orang yang sangat bijaksana. Nah, yang menarik ialah ketika kita bertanya sesuatu kepada dosen ini, pertama-tama dosen ini bukan mencari jawaban atas pertanyaan kita, tetapi ia pertama-tama menganalisa pertanyaan kita. Nah, justru dari pertanyaan itu, dosen tersebut sepertinya mampu untuk menggambarkan siapa saya sebenarnya, lalu bagaimana pengetahuan saya, bagaimana pemahaman saya. Bahkan dalam tanda kutip, ya seringkali mengkategorikan orang menjadi pertanyaan itu menjadi pertanyaan cerdas atau pertanyaan pintar, dan yang kedua pertanyaan bodoh. Nah, hari ini kita juga menyaksikan atau merenungkan pertemuan Nikodemus dan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 8, di mana Nikodemus itu bertanya kepada Tuhan. Tetapi justru ketika dia bertanya kepada Tuhan, Nikodemus justru menunjukkan ketidakmengertiannya tentang maksud kedatangan Tuhan untuk datang ke dunia. Tuhan berkata A, lalu kemudian ia menanggapi dengan yang bukan A. Tuhan berkata kemudian melanjutkan dengan B, ia melanjutkan dengan yang bukan B. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh Nikodemus justru sungguh saat itu menunjukkan bahwa dia belum memahami tentang siapakah Yesus dan apa tujuan Yesus datang ke dunia ini. Di mana ketika Yesus berkata bahwa orang harus dilahirkan kembali, dia lalu kemudian berpikir tentang kelahiran yang harafiah. Bagaimana seorang yang sudah tua masuk kembali ke dalam rahim lalu kemudian keluar. Padahal Yesus memaksudkan hal lain. Maka Yesus berkata pada Nikodemus, engkau seorang pengajar Israel dan engkau tidak mengetahui tentang hal-hal ini. Nah, tetapi para saudara, yang menarik ialah ketika Nikodemus menyatakan dirinya apa adanya kepada Tuhan, termasuk juga ketidakmengertiannya, itu justru menjadi sebuah proses formasio bagi dia. Proses pembentukan imannya. Dari situ nanti ia akan bertumbuh. Akhirnya para saudara, renungan kita pada hari ini ialah bahwa kalau Anda ingin bertumbuh dalam iman, bertanya kepada Tuhan. Kalau Anda ingin beriman di masa-masa yang tidak enak sekarang, seperti yang sekarang saat ini, bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jawaban atas kita. Atas pertanyaan kita, atas kegelisahan kita, atas perjuangan kita, atas pergumulan kita. Bertanya itu membuat iman Anda bertumbuh. Kalau orang tidak bertanya, lalu kemudian apa yang akan ia lakukan dengan hidupnya? Lalu kemudian ia tidak tahu apa yang penting dalam hidupnya. Nah, Nikodemus telah menunjukkan kepada kita, memberikan teladan kepada kita tentang betapa pentingnya kita bergumul dengan hidup kita. Betapa pentingnya juga kita bertanya tentang iman kita kepada Tuhan yang menganugerahkan iman itu. Ini merupakan sebuah langkah maju atau sebuah langkah awal yang penting bagi kita supaya kita bertumbuh di dalam iman. Inilah para saudara, pertemuan Nikodemus dan Tuhan tidak selalu mulus, tidak selalu berjalan dengan baik. Tetapi justru itu merupakan awal bagi sesuatu yang akan lebih baik lagi dalam hidupnya. Lalu Tuhan akan memberikan kepada Nikodemus dan juga kepada kita jawaban yang semestinya harus kita pegang teguh dalam hidup ini. Sehingga Tuhan itu boleh menjadi pegangan, boleh menjadi jawaban, boleh menjadi penolong atas kesulitan, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Tuhan memberkati.